I just had to let you know you're. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mario Delvino Etorshiba dengan NIM 10810-25050 dan saya dari kelas DS 0501 dan juga dari kelompok H. Perkenalkan, nama saya Dea Adristika Lestompul, NIM 10810250045 dari kelompok H. Oke, jadi diketahui di sini untuk wanita ada 14 orang, terus pria 6 orang, total staff 20 orang, dan yang dipilih adalah sejumlah 6 orang. Kemudian di sini kita menggunakan rumus kombinasi, yang dimana rumus kombinasi itu sendiri yaitu n kombinasi r dengan n faktorial per r faktorial dikali n kurang r faktorial. Kemudian ada total semua kemungkinan, kita menggunakan rumus kombinasi yang telah kita tuliskan tadi dan kita substitusikan dengan 20 kombinasi 6 sama dengan 20 faktorial per 6 faktorial dikali 14 faktorial. Lalu kita sederhanakan dengan 20 kali 19 kali 18 kali 17 kali 16 kali 15 dibagi dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Untuk hasil dari pembilangnya sendiri ada kita mendapatkan hasil 27.907.200 dan untuk pembilangnya adalah 720. Dan untuk totalnya kita mendapatkan 38.700. Oke, kita lanjut untuk yang A. Itu tentukan banyaknya kode akses yang mungkin dibuat. Nah, untuk soal A ini kita menggunakan 6 kombinasi 6 dengan hasilnya itu adalah 1. Oke, sehingga P sama dengan 1 dikurangi 1 per 38.760. Sehingga kita dapat buat angkanya menjadi 38.760 dikurangi 1 per 38.760 sehingga mendapatkan hasil 38.759 per 38.760. Kemudian yang B, wanita lebih banyak dari pria. Di sini kita memiliki 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama berarti 4 wanita dan juga 2 pria. Untuk wanita kita menggunakan 14 kombinasi 4 dan untuk menyederhanakannya berarti 14 kali 13 kali 12 kali 11 per 4 kali 3 kali 2 kali 1 dan mendapatkan hasil 1001. Dan untuk prianya 6 kombinasi 2 dan disederhanakan dengan 6 kali 5 per 2 kali 1 mendapatkan hasil 15. Untuk totalnya sendiri kita mendapatkan hasil 15.015. Untuk kemungkinan kedua berarti 5 wanita dan 1 pria, yang dimana untuk wanitanya kita menggunakan kombinasi 14 kombinasi 5, yaitu kita sederhanakan menjadi 14 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10 per 120 dan mendapatkan hasil 2002. Dan untuk prianya sendiri kita menggunakan 6 kombinasi 1, yang dimana 6 kombinasi 1 itu hasilnya adalah 6 itu sendiri. Dan untuk totalnya kita mendapatkan hasil 2002 dikali 6 yaitu 12.012. Dan untuk kemungkinan yang terakhir yaitu 6 wanita dan berarti prianya 0. Untuk wanitanya kita menggunakan 14 kombinasi 6 yang dimana hasilnya adalah 3003 dan juga untuk prianya kita menggunakan 6 kombinasi 0 yang dimana hasilnya adalah 1. Untuk totalnya 3003 dikali 1 berarti sama dengan 3003. Jadi jumlah untuk semuanya adalah 15.015 ditambah 12.012 ditambah 3.003, hasilnya adalah 3.030. Dan untuk probabilitasnya sendiri adalah 30.030 dibagi 38.760.
hasilnya adalah 0,774. Dan untuk soal yang C yaitu 3 pria atau 4 wanita. Yang pertama 3 pria berarti 3 wanita. Dan untuk prianya kita menggunakan 6 kombinasi 3 yang dimana hasilnya adalah 20. Dan untuk wanitanya 14 kombinasi 3 yang dimana hasilnya adalah 364. Dan untuk totalnya sendiri adalah 7.280. Dan untuk kemungkinan kedua yaitu 4 wanita berarti 2 pria, dan dimana kita sudah mendapatkan hasilnya tadi yaitu 15.015. Jadi totalnya untuk soal C yaitu 7.280 ditambah 15.015 dapatkan hasil 22.295 dengan probabilitas 22.295 per 38.760 sekitar 0,575. Diketahui dari 20 mahasiswa Fakultas Informatika terdiri dari 7 mahasiswa prodi Informatika, 5 orang mahasiswa prodi Teknologi Informasi, 4 orang mahasiswa prodi Rekayasa Perangkat Lunak, dan 4 orang mahasiswa prodi Sains Data. Dari soal di atas akan dipilih 4 orang secara acak dengan ketentuan A. Paling banyak 3 orang mahasiswa informatika. Pertama-tama akan mencari NS dengan cara menghitung 20 kombinasi 4. Dan didapatkan hasil 4.845. Selanjutnya menghitung kombinasi paling banyak 3 orang mahasiswa informatika yang dimana dimulai dari 0 orang mahasiswa informatika dengan kombinasi 7 kombinasi 0 dikali 13 kombinasi 4 dan didapatkan hasil 715. Yang kedua menghitung paling setidaknya 1 orang dari mahasiswa informatika dengan kombinasi 7 kombinasi 1 dikali 13 kombinasi 3 dan didapatkan hasil 2002. Kedua menghitung kombinasi dari 2 orang mahasiswa informatika dan 2 mahasiswa dari prodi selain mahasiswa informatika dan didapatkan 7 kombinasi 2 dikali 13 kombinasi 2 dengan hasil 1638. Yang keempat menghitung kombinasi dari paling banyak 3 orang mahasiswa informatika dan didapatkan 7 kombinasi 3 dikali 13 kombinasi 1 dengan hasil 455. Selanjutnya didapatkan peluang yaitu NN per NS dengan hasil 4.810 per 4.845, kemudian diperkecil menjadi 962 per 969. Selanjutnya B yaitu dengan kombinasi 1 mahasiswa IT atau 2 mahasiswa data science. Dan selanjutnya menghitung NA yaitu 1 mahasiswa TI dan 3 mahasiswa non-TI yang dimana didapatkan kombinasi dari 5 kombinasi 1 dikali 15 kombinasi 3 dengan hasil 2275. Selanjutnya menghitung NB yaitu kombinasi dari 2 mahasiswa data science dan 2 mahasiswa non-data science dan didapatkan 4 kombinasi 2 dikali 16 kombinasi 2 dengan hasil 720. Lalu dari total semua mahasiswa dikurangi dengan 5 total mahasiswa TI dan 4 total mahasiswa data science dan didapatkan 11 mahasiswa selain data science dan TI. Kemudian menghitung dari N A kombinasi B
yaitu 5 kombinasi 1 dikali 4 kombinasi 2 dikali 11 kombinasi 1, didapatkan hasil 330. Dan selanjutnya menghitung peluang A gabungan B dengan cara N A ditambah NB dikurang N A irisan B sama dengan 2275 ditambah 720 dikurangi 330 sama dengan 2665. Jadi peluang A gabungan B sama dengan 2665 per 485, kemudian diperkecil menjadi 533 per 969. Selanjutnya C, mencari kombinasi dari 3 orang mahasiswa RPL atau 2 orang mahasiswa DS. Yang pertama mencari NA, yaitu kombinasi dari 3 orang mahasiswa RPL dan didapatkan 4 kombinasi 3 dikali 16 kombinasi 3 dengan hasil 64. Dan selanjutnya ada NB, yaitu kombinasi dari 2 orang mahasiswa data science dengan 4 kombinasi 2 dikali 16 kombinasi 2 dengan hasil 720. Dikarenakan 3 ditambah 2 sama dengan 5 dan tidak memungkinkan karena total yang akan dipilih ada 4, maka N A irisan B sama dengan 0. Total dari N A gabungan B sama dengan 64 ditambah 720 dikurang 0 sama dengan 784. P A gabungan B sama dengan 784 per 4845. Oke, untuk nomor 10 ini kita misalkan G itu sebagai tersangka bersalah, dan untuk C-nya kita misalkan sebagai yang memiliki ciri khusus. Jadi diketahui peluang kejadian G terjadi itu sebesar 0,6, lalu peluang kejadian G tidak terjadi itu sebesar 0,4, dan peluang kejadian C terjadi dengan syarat kejadian G tidak terjadi itu sebesar 0,2. Dan untuk peluang kejadian C terjadi dengan syarat kejadian G sudah terjadi, itu kita asumsikan dengan 1, di mana pelaku pasti punya ciri khusus. Untuk bagian A, yaitu peluang tersangka memiliki ciri khusus, mana kita menggunakan peluang kejadian C terjadi sama dengan peluang kejadian C terjadi dengan syarat kejadian G sudah terjadi dikali dengan peluang kejadian G terjadi ditambah peluang kejadian C terjadi dengan syarat kejadian G tidak terjadi dikali peluang kejadian G tidak terjadi. Lalu kita substitusikan untuk peluang kejadian C terjadi, di mana 1 dikali 0,6 dijumlahkan dengan 0,2 dikali 0,4 dan mendapatkan hasil 0,68. Dan untuk yang B, peluang tersangka benar-benar bersalah jika punya ciri khusus. Kita di sini menggunakan Bayes. Dan kita masukkan rumusnya, yaitu peluang kejadian G terjadi dengan syarat kejadian C sudah terjadi sama dengan peluang kejadian C terjadi dengan syarat kejadian G sudah terjadi dikali dengan peluang kejadian G terjadi dibagi dengan peluang kejadian C terjadi. Kita substitusikan angka-angkanya, yaitu 1 dikali 0,6 dibagi 0,68 dan mendapatkan hasil 0,8824. I just had to let you know you're